Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tugas kelompok mikroekonometri yang keenam, yaitu regresi Poisson, di mana diketahui model persamaan Poisson adalah sebagai berikut. Follower sama dengan beta 0 ditambah beta 1 private ditambah beta 2 gender ditambah beta 3 post ditambah beta 4 following ditambah error term. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada jumlah pengikut akun Instagram. Variabel dependen pada studi ini adalah follower, yakni jumlah pengikut akun Instagram. Variabel independen terdiri dari private yang bernilai 1 jika akun Instagramnya dikunci, 0 jika terbuka untuk publik. Gender yang bernilai 1 jika pemilik akun laki-laki, 0 jika perempuan. Post adalah jumlah postingan yang ada di akun Instagram tersebut, baik berupa foto maupun video. Dan following adalah jumlah akun Instagram yang diikuti oleh akun tersebut. Nah, dari pemaparan tersebut, yang pertama kalian diminta untuk mengumpulkan data dari seluruh variabel pada model persamaan di atas sebanyak minimal 30 pengguna Instagram yang utamanya adalah teman Anda dan bukan merupakan akun bisnis. Tulis nama pengguna Instagram sebagai ID. Oke. Yang kedua, data tadi kalian masukin ke Excel dan dicantumkan untuk dikumpulkan di My Class. Oke, kita cek format datanya di Excel-nya. Nah, di sini variabel namanya ada uname atau kalian bisa ganti dengan ID. Kemudian ada followers, private, gender, post, dan following. Di sini username Instagram teman-teman kalian dan follower, private, gender, post, dan following. Oke. Selanjutnya, kalian diminta untuk membuat summary statistik untuk masing-masing variabel, kemudian diinterpretasikan. Oke, saatnya kita buka stata. Oke, seperti biasa, seperti studi kasus sebelumnya, kita sudah menggunakan yang namanya do file. Oke, kita export, kita kita import filenya yang telah kalian cari sebanyak minimal 30 observasi. Di sini data saya menggunakan nama Poison. Jangan lupa jadikan baris pertama sebagai nama variabel. Oke. Nah, di sini terdapat 6 variabel dan 65 observasi. Perlu diingat ya, kalian untuk melakukan komennya sesuai nama variabel kalian di sebelah kanan sini. Di sini saya menggunakan huruf kecil semua ya. Jadi nanti do filenya sesuaikan sama nama variabel kalian. Oke. Selanjutnya kita coba komen des. Itu untuk mendeskripsikan data yang kita gunakan. Di sini nah jenis data yang kita gunakan. Selanjutnya kita tap follower. Kita ingin melihat distribusi data untuk follower selaku variable dependent, sorry. Kita run. Oke, nah ini distribusi datanya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat summary statistik. Oke, kita run. Dan ini hasilnya. Ingat ya, jangan screenshot. Jadi kalian setelah dapat ini, kalian bikin kunci jawaban. Kalau bisa seperti ini ya, agar terlihat lebih rapi. Jadi di sini ada baris pertama ada nama variabel, observasi, mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum.
Nah, terus di bawahnya kolom pertama itu ada nama variabelnya yaitu follower, private, gender, post, following. Di mana di sini saya menggunakan 65 observasi. Di sini mean standar deviasi minimum dan maksimumnya menyesuaikan dengan data di Excel. Kita lihat. Nah, di sini mean untuk followers itu 3.621, private-nya 0,2728, gender 0,6, post 38, following 1.400 1.408. Nah, kalian masukkan ke kunci jawaban kalian. Nah, di sini. Oke, ini karena Poison ini adalah data yang menggunakan data yang bukan desimal, jadi di sini kita bulatkan semuanya ya. Seperti follower, yaitu 3.621. Sedangkan di stata itu ada komanya. Nah, itu dibulatkan saja menjadi 3.621 karena di sini pengguna Instagram gak ada yang koma kan. Oke. Seperti ini kalian bisa nanti rapihkan. Kalau bisa seperti ini atau mungkin kalian bisa berkreasi sebagus mungkin. Oke, selanjutnya diminta untuk interpretasi. Yang pertama, rata-rata akun Instagram dalam sampel memiliki 3.621 pengikut atau follower. Selanjutnya, sebanyak 27,7 kalau kalian lengkap menggunakan 3 angka di belakang koma itu nanti sebanyak 27,7% akun Instagram dalam sampel bersifat private atau jika kalian menggunakan 2 angka di belakang koma bisa langsung sebanyak 27% akun Instagram dalam sampel bersifat private. Tuh. Karena di sini private sama gender ini berupa variabel dummy ya. Jadi kalian bisa kalikan 100%. Nah, selanjutnya sebanyak 60% pengguna akun Instagram dalam sampel adalah laki-laki. Karena di sini 0,6. Kalian tinggal dikalikan 100%. Jadi 60%. Kemudian rata-rata akun Instagram dalam sampel sebanyak 38 postingan. Nah, 38 postingan di sini. Dan yang terakhir, rata-rata akun Instagram dalam sampel memiliki 1.409 following. Karena ini di belakangnya koma, kita lihatnya. Nah, 1.408,985. Jadi kita bulatkan 1.409, sorry. Oke. Selanjutnya, lakukan estimasi dengan regresi Poisson dan tampilkan hasilnya berupa koefisien dan marginal effect dalam bentuk tabel outright 2. Kemudian interpretasi bagian yang menurut Anda penting secara statistik. Oke, kita kembali ke stata. Masih dengan do file yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke ke estimasinya. Oke, kita menggunakan komen atau di do file-nya Poisson, variable dependent yaitu followers, private, gender, post, dan following. Itu variabel independen ya. Oke, kita run. Nah, karena pada regresi Poisson ini yang kita gunakan adalah koefisien dari estimasinya. Selanjutnya kita outright 2 dengan nama Poisson dot doc. Kita lihat. Nah, di sini hasil estimasi Poissonnya. Kita tutup.
Selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel marginal efeknya dengan komen margins, DDX, admins, dan post. Sorry, nggak ada postnya. Oke, kita run. Nah, di sini bisa kalian lihat marginal efeknya ini. Nanti kalian bikin tabel di sebelahnya, ketik manual ya. Ini bagian ini. Nanti kalian ketik manual di samping regresi Poisson. Nah, di sini marginal efeknya untuk private 73,76. Ingat ya, dirapikan untuk menggunakan 2 sampai 4 angka di belakang koma. Seperti contohnya ini. Ini kalau 3 angka di belakang koma nanti 0,0000. Jadi kurang kurang informatif. Jadi ini 4 angka di belakang koma. Selanjutnya, nah bisa kita samakan. Nanti kalian bikin tabel di sebelahnya ya. Itu untuk private 73,7578 atau bisa kalian bulatkan menjadi 2 sampai 4 angka di belakang koma. Gender 272, sekian. Post itu negatif 0,71 sekian. Dan following itu 1,4007 sekian ya. Oke, nanti kalian pindahkan di sampingnya regresi Poisson. Nanti hasilnya seperti ini pada tabel berikut. Kemudian interpretasi. Nah, interpretasinya adalah hasil estimasi Poisson seperti di sini ya, bagian sini, di bagian Poisson itu menunjukkan bahwa akun Instagram yang bersifat private memiliki follower 2,5% lebih tinggi dibandingkan akun Instagram yang bersifat publik pada tingkat signifikansi 1%. Bisa kalian lihat di sini regresi Poisson hasilnya 0,025. Ini kalian bisa kalikan 100% sehingga hasilnya 2,5%. Selanjutnya, untuk variabel gender, pengguna akun Instagram laki-laki memiliki follower 9,1% lebih tinggi dibanding pengguna akun Instagram perempuan pada tingkat signifikansi 1%. Kemudian untuk post di sini interpretasinya adalah setiap tambahan satu postingan Instagram mengurangi, karena di sini negatif ya, mengurangi jumlah follower sebesar 0,02% pada tingkat signifikansi 1%. Nih, 0,02%. Selanjutnya yang terakhir untuk variabel following, yaitu interpretasinya, setiap tambahan satu following meningkatkan jumlah follower sebesar 0,05% pada tingkat signifikansi 1%. Seperti itu untuk interpretasi estimasi Poissonnya. Selanjutnya yang kedua kalian diminta untuk interpretasi juga marginal efeknya. Di sini interpretasi untuk marginal efeknya adalah hasil estimasi marginal efek menunjukkan bahwa akun Instagram yang bersifat private memiliki jumlah follower lebih tinggi secara rata-rata sebanyak 74 pengguna pada tingkat signifikansi 1%. Nah, di sini marginal efeknya ini langsung ya, nggak usah dikalikan apapun. Kemudian satuannya berdasarkan satuannya. Ini kan 74 ya karena eh, follower atau pengguna Instagram tuh nggak mungkin koma kan. Jadi kita bulatkan menjadi 74 pengguna. Karena di sini 73,76. Jadi kita bulatkan menjadi 74 follower ya. Selanjutnya untuk marginal effect gender tuh pengguna akun Instagram laki-laki memiliki jumlah follower lebih tinggi secara rata-rata sebanyak 273 pengguna. Nah, di sini 272,6. Kita bulatkan karena di sini eh, tidak ada yang desimal ya karena follower.
Jadi kita bulatkan menjadi 273 pengguna. Nah, selanjutnya untuk post yaitu interpretasi marginal efeknya adalah setiap tambahan postingan Instagram mengurangi jumlah follower secara rata-rata sebanyak satu pengguna pada tingkat signifikansi 1%. Jadi ketika kalian menambahkan satu postingan, malah itu justru mengurangi follower kalian sebesar satu orang atau satu pengguna. Karena di sini itu 0,710 ya. Jadi kita bulatkan ke satu. Sama seperti halnya following ini. Nah, 1,407. Jadi kita eh, jadikan ini bulatkan sebagai satu pengguna. Selanjutnya, nah variabel interpretasi variabel following adalah setiap tambahan satu following meningkatkan jumlah follower sebanyak satu pengguna pada tingkat signifikansi 1%. Nah, ini kita bolehkan menjadi satu ya, karena ini jumlah follower nggak mungkin 1,5 gitu kan. Oke. Selanjutnya, pengumpulan tugas dalam bentuk PDF dan XLS melalui My Class Microeconometry di menu studi kasus 6 pada pertemuan 7 paling lambat hari Ahad 27 April 2025 jam 11.59 malam waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa sertakan nama masing-masing kelompok di dalam file. Kemudian jika terdapat anggota kelompok yang tidak berkontribusi, tidak perlu dicantumkan namanya di dalam tugas. Daftar tugas ada di My Class dan ingat ya, cukup satu orang perwakilan yang mengumpulkan tugas. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di nomor berikut ataupun Mas Hasbi di nomor berikut. Oke, mungkin pembahasan tugas kali ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.